فينا يكشف هذا على سبيل الإسلام بالجسمية اللهم صل وسلم على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن مشركنا ومعبودة الأرض والمسلمين والمؤمنين وتبشر بشر رحمه الله وسلم يوسف بن محمد عيسى بن صلاة إلى رسول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا 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 الله 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 الله
sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muslim rahimahullah ta'ala wa a'adha min barakati ulumi wa bikum jiddari amin qala radiyallahu anhum. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id an Malik bin Anas. Malik bin Anas. Ada Anas bin Malik, Malik bin Anas. Kalau Malik bin Anas sama Malik. Wa haddatsana Ishaq bin Musa. Haddatsana Ma'an, haddatsana Malik, haddatsana Suhail bin Abi Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi apa yang dilakukan oleh orang tua kita dulu udah sunnah. Ya, kalimat kanan nas adalah manusia saat itu idza ra'au awwala thamari, apabila dia punya pohon, ra'au lalu dia lihat pohonnya itu awwalu thamari, pertama pohon itu berbuah. Ini jadi orang tua dulu kita mengamalkan hadis, mengamalkan sunnah Nabi. Ya, kalimatnya idza ra'au awwalu thamari, kebanyakan manusia saat itu, karena nas adalah manusia saat itu, idza ra'au, apabila dia punya pohon, dia itu kan pohon dia, bukan pohon orang lain, pohon dia punya pohon, pohonnya awal thamar, pohon itu pertama berbuah. Pohon apa aja yang berbuah yang manfaat dan dari makan. Kalau istilahnya an-nahl, bisa kurma yang baru berbuah. Kurma itu kan lama berbuah, hampir 5 sampai 10 tahun baru berbuah itu kurma. Tapi kalau berbuah sudah berhenti itu kurma. Durian, ya. Ini musim durian nih pergi sekarang ya. Musim durian nih. Kalau nggak makan kita orang gila kita nih. Wah, lagi musim durian lagi saya cari Pak, dan samping sama nektar. Murah. Jadi apapun dulu zaman orang tua kita, pertama kalau berbuah dari orang-orang dulu, jauh dia datang, wajah jauh mereka datang. Mereka itu yang habis berbuah, pertama berbuah dia datang, bihi dengan buah tadi, ila Rasulillah. Dia bawa buahnya yang pertama sebelum dia makan, sebelum keluarganya makan, sebelum tetangganya makan, sebelum dijual, sebelum diborong anak tua. Kita tidak diborong dulu ke tua. Sisa itu tidak. Akhirnya makanya dimakan bercodor. Maka ini Pak, ini menjadi perhatian buat kita. Ada satu buah yang kita lihat itu, codor tak makan. Pernah. Yang tadi itu kiai punya ilmu, ternyata tidak. Konsep yang dipakai oleh si kiai itu, setiap buah pertama dia nggak makan, dia kasih ke tetangganya atau orang-orang atau gurunya. Sehingga buahnya itu tak akan habis-habis. Ada orang pernah ngambil buah tadi, dan naik ke atas, dia lupa turun ke bawah. Susah berkah, makanya nanti ya kita lupa. Jadi apakah kita hasil pertama begitu? Kalau gajian pertama, saya gaji pertama, amplop pertama dulu saya yang namanya ceramah Pak, tahun 86. Ya. Kelas berapa kita bawa itu 86? SMP, SD lah. Saya SD lah, kita masih SD 80-an. Di Nurul Islam, masjid di bawah apa namanya tower, di bawah tangki air dulu yang baru di Jalan Semangka. Ya. Pertama tuh Pak, saya disuruh ceramah kayak anaknya Ustaz Salih kecil, kelas 4 kelas 5 saya disuruh ceramah tahun 80-an. Disuruh ceramah. Orang itu bilang, orang tua kita bilang Pak, kalau kita disuruh ceramah bilang berapa orang itu Pak dikasih
1.500 tahun 80. Tahun 80 1.500, gede gak? Wah, selalu bekas rumah saya. Gila. Kasih lagi. Saya juara MTQ di Depok Jaya MTQ ya. Pialanya banyak di rumah mak saya. Saya di MTQ. Dari tahun 80 sampai tahun saya 90 saya mas. 90 saya udah ikut di remaja. Dari tahun 80 ada anak-anak sendiri. Pialanya banyak sama mak saya. Mas saya udah hampir 4 tahun. Itu begitu hadiah pertama dapat kain pak, hilangnya bukan main. Saya kasih guru ngaji saya waktu saya belajar ngaji saya kasih kuning. Dari bapak kata mas saya kasih aja guru. Namanya Pak Ustadz saya Pak Mamang Yus kasih. Ternyata Rasulullah mengajarkan kepada kita dan menjadi satu dan budaya sunnah Nabi. Apabila buah pertama yang dia lihat dari kebunnya, dari pohonnya, jauh mereka datangkan dengan buah tadi ila Rasulillah, kepada Rasulullah SAW. Fa'idha akhada, maka apabila diterima akhada Rasulullah, diberikan kepada Rasulullah SAW. Fa'idha akhadahu, maka apabila Nabi telah menerimanya, Rasulullah SAW kala sambil menerimanya, Nabi doa tuh di buah itu. Lagi-lagi pak. Jadi di zaman itu memang ya ada. Jadi ja'u ila Rasulillah itharan lahu ala anfusihim hubban lahu wa ta'ziman li janabihi. Saranya menyebutkan itharan lahu ala anfusihim, agar bisa membekas buah itu. Ada akar dari sedekah yang kita berikan kepada orang soleh, dari sedekah yang kita berikan kepada orang tua, dari rezeki yang kita punya dimakan oleh orang tua, dimakan oleh guru kita, dimakan oleh orang soleh. Itharan, berbekas ala anfusihim, terhadap diri mereka, hubban lahu ta'ziman, sebagai tanda cinta kita kepada orang tua kita, wa ta'ziman, dan memuliakan kita kepada orang tua kita dan guru kita. Ta'ziman. Kita ini kadang-kadang tidak ta'zim, tidak cinta. Kalau tidak cinta susah. Kalimat kenapa kok orang ja'uhi ila Rasulillah, setiap buah pertama dan dia makan dia kasih Nabi, ta'ziman, mahabbatan wa ta'ziman, karena cinta dia kepada Nabi ini dan memuliakan Nabi di Nabi. Wa nadara ila annahu awalun nas bimasibu ya rizki. Siapa agar rizkinya, agar buahnya terus gak pernah habis, pohonnya gak pernah mati. Sekali aja, kata orang tua saya, sekali aja buah yang di rumah kita tuh kita jual, besok dia ngambek kan dia itu lagi, nggak mau buah lagi. Ada buah jambu pak, dulu tuh di Polres rata-rata punya jambu tuh. Ada satu orang aneh saya bilang, itu jambunya, buahnya lagi bagus-bagus, tapi seluruhnya tuh, dari bawah sampai atas itu bulan bulunya dia sudah minum. Saya sudah minum itu kenapa? Allah, buahnya bagus, jambu cincau hijau. Kalau ada buah, wah pak, buah sama daun banyak buahnya. Tapi begitu dia mau panen, itu ular bulu dari bawah sampai atas. Saya nggak mudah. Kita nggak tahu apa rahasia ayam Allah kan dia berarti. Tapi ada orang itu buah yang dikasih orang kafir. Apa orang tadi? Jadi saya cerita sampai saya masih kecil, kelas 2 SD, masih madrasah di Jakarta itu. Ya kita orang nggak punya pak. Kalau ngaji itu jalan dari 5 kilo dari rumah ke tempat ngaji 5 kilo dari Johan. Dulu ada apa namanya dekat penjara Salemba, bayangin dari Johan ke
jarak saya 45 kilo, tempat dari kira-kira Masjid At-Taqwa. Maka saat takwa saya disebut pertama jalan, kita haus Pak. Ini tuh orang bukan orang Islam Pak, yang saya tahu dia orang biasa. Nah sayangnya sama saudara saya yang sepupu tuh, wah itu jagung merah Pak, udah jatuh ke bawah, tapi masih bagus. Akhirnya karena ini pagar gitu Pak, nah tangan tuh bisa ngambil itu jagung. Nah sambil begitu tuh Pak, masih kecil, pakai kayu gitu, mukanya ke sono, tangannya lihat sini. Apa terjadi Pak? Apa yang punya dipegang tangan kita. Kayak gitu. Begitu dipegang tangan kita, nangis nggak gitu Pak? Dia nangis takut. Apa dia? Jangan nangis dia bilang. Jangan nangis, masuk. Jangan makan yang kotor itu dia bilang. Itu kotor. Masuk dalam. Di dalam banyak Pak, ternyata kamu yang udah bersih gitu. Tuh, ambil semua, bawa pulang. Nanti habis madrasah kemana? Saya lihat Pak, orang non-Muslim. Orang non-Muslim. Besok kalau saya lewat situ akan dipanggil lagi. Ini ada buah. Makan. Inilah yang disebut sunnah Rasul. Memberikan sesuatu itaran ala anfusihim hubban lahu wa ta'ziman. Kalau kita kasih orang tua sebagai tanda cinta dan memuliakan. Buah pertama ya Rasul. Biar awal nas bima siqa ilaina rizqi. Itu awal manusia agar rezekinya itu siqa, lancar. Jadi pertama kita kasih orang tua, kasih itu benar-benar. Dan itu dilakukan oleh kita orang manusia saat itu. Awal nas karena ila awalun nas kullu fakih, buru-buru kalau buah pertama, buru-buru ke Nabi. Wala itu alam zahiran anna murad yustamir nakhl di anna ladhi hina idin bil Madinah. Sekarang itu sering terjadi di Madinah. Para ulama kan yafalna dzalika rabbatan fi du'ai Rasulillah bil barakatil kabar wal Madinah sa'al muddah. Ya, kata ulama, kan yaf'aluna dzalik. Mereka melakukan hal itu tuh, ngasih buah Nabi, ngasih sesuatu yang dia punya kepada orang alim, kepada orang saleh. Kanu yaf'aluna dzalika raghbatan fi du'a, karena dia menginginkan doa Nabi. Sekarang doa Nabi kan enggak ada, Pak. Yang ada siapa? Doanya orang-orang soleh, doanya orang guru-guru kita tuh Pak. Jangan kira walaupun dia guru nama lu TPA, doanya itu mustajab. Apalagi doa dari orang yang benar-benar akan menginginkan itu. Saya ulangi lagi. Ada orang pengen minum, haus sekali. Tiba-tiba bapak kasih. Begitu tuh doa itu mustajab tuh dari orang yang pengen tadi itu. Karena dia menginginkan air kan. Orang haus Pak, udah kering, lidah dia udah gak habis. Dikasih duit 5 juta sama air segelas, beli yang mana? Ayo, beli duit. Tertanya berarti. Karena dia pengen akhirnya doanya mustajab. Maka yang bilang tadi, afdalus shadaqatikum al-kabid al-ja'i'ah. Sebaik-baik sedekah kepada orang yang sangat lapar, al-kabid al-ja'. Kabid maknanya perut hati. Kabid al-ja', perut. Kalau perut yang di sini nih Pak, perut itu. Tapi yang memberi jalan itu Pak, yang pengen banget makan, tapi nggak punya, pengen banget dia lapar, tapi dia tak ambil pengen makan. Tapi mau beli apa? Dia nggak punya yang putih beli. Mau minta dia tak al-kabid mana bukan betul bukan, tapi al-kabid al-ja', hati yang lapar. Mau beli pakai apa? Duit nggak punya, minta malu. Lalu dia tahan, lalu kita kasih afdalus shadaqah. Kalau ada orang yang minta Pak, dua aja.
al-istighfar liyalih, karena dia ingin menghargai, karena dia ingin menjaga kehormatan iyalih, keluarganya. Dulu kan orang sering minta, Pak, kata Nabi itu. Tidak kata sa'alallah, apabila kamu minta kepada Allah, Allah suka. Tapi apabila minta kepada manusia, Allah disuka. Tapi akhirnya bosan. Coba datang sekali oke, 2 kali masih oke, 3 kali kita naik gitu, 4 kali besok kita lesat, 5 kali kita tinggal nganggur. Tapi Allah enggak. Kita selalu apabila kau minta kepada Allah, Allah suka. Berkali kalau kau minta, Allah paling suka. Sering minta, Allah cinta kepada yang sering minta. Lagi saya ulangi kalimat ini kata ulama. Kamu yaf'aluna dzalika raghbatan fi du'a'i Rasulillah bil barakati fil thimari wal madinah. Wa talaban li mazidil istighfar bi barakatihi bima tajribu alaina ni'am. Wa fil hadis annahu yustahabbu al-ityan bil barakat. Yustahabbu al-ityan bil bakurah. Disunahkan bakurah dulu pagi-pagi, kata orang pengarang kitab Hidayah Salihin, berpagi-pagi, berburu-buru, cepetan, bil bakurah, bercepetan, bersegera. Al-akbarul qaum ilman wa amalan. Bil bakurah al-akbar, kepada orang yang besar dari seluruh kaum, ilman wa amalan, yang amal dan ilmunya banyak. Cepat kamu kasih sunnah kita meminta berkah kepada orang yang punya ilmu dan punya amal yang baik. Ilmu dan amal, ilmunya banyak, amalnya banyak, itu yang salah. Lagi, ilmu yang dia punya dijalani, sehingga kita lihat dia, oh dia nggak malu tuh ilmunya, nggak sedang ngomong doang. Kalau dia kasih konsep sedekah, dicontoh dulu dia sedekah. Kalau dia ngomong tentang baca Quran, dicontohin dengan baca Quran. Kalau dia ngomong berbakti sama orang tua, dicontohin untuk berbakti sama orang tua. Kalau memang contoh dia baik, pasti akan diikuti orang. Dan menjadi contoh, bukan hanya sekedar ngomong, tapi dicontohkan tadi. Ilman wa amalan. Yustahabul ityan bil bakurah al-akbaril qaum, orang yang paling besar di antara kaum, orang yang mulia di akbar, kata orang tua deh, orang tua di antara kaum kamu yang ilmu dan amalnya banyak. Yustahab, sunnah, disunahkan untuk mendatangi mereka, mencari berkah kepada mereka, bukan apa namanya. Sekarang kan lagi hebat nih Pak, banyak ulama datang ke Musikdam. Ada konsepnya konsep halal, menghalalkan. Saya juga nggak tahu tuh gimana. Kalau dulu kan Dimas duitnya di belakang nggak habis. Allah alam, tapi udah keluar, duitnya banyak. Bacanya Allahumma sholli suratan kamilan, selawat nariyah dibaca. Tapi saya baca nariyah udah hampir 30 tahun, nggak kayak Kanjeng Dimas gitu. Kanjeng Dimas itu yang banding itu duit, bukan tanya baca Allahumma sholli suratan kamilan. Saya juga pengen kayak begitu. Kalau baca selawat kamilah, saya puasain dulu, saya puasain selawat nariyah 7 hari, 4.444. Dari dulu saya puasa. Setiap tahun saya puasa 4.444 langsung baca selawat Nabi. Tapi yang ada itu kan, karena kita baca selawat Nabi dari buat Nabi, yang ada itu kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad, kecintaan kita dengan pembacaan Maulid. Tapi sekarang majlis Nariyah Maulid itu sudah sekarang. Berarti sudah berapa? Hampir 29 tahun majlis Nariyah, hampir 30 tahun. Tiap malam, walaupun jangan naik lagi, benar. Tapi tiap malam, harinya bacanya di tempat 4.480. Tapi kan sekarang banyak, tapi ya cuma 11 kan. Waktu baru 10 orang, 20 orang, gitu harus 4.444. Jadi saya jangan sampai
sampai saya nikah, sampai ada berdua kontrak 1,5 tahun pindah ke kampung sawah sampai sekarang. Karena memang tadi menginginkan supaya tadi itu Pak ada yang begini, kalau habis selama baca karya bisa jadi kaya. Apa namanya kunyit tanam, begitu tanam besok jadi emas. Saya nggak pikir itu. Katanya benar juga Pak, kunyit tanam hektar. Itu ada. Baik, besok udah 2 bulan panen. Jadi emas benar juga. Yang goblok kita ini. Masa tanam apa namanya kunyit besok, bukan maksudnya Kiai itu benar. Tanam kunyit, baca naria 6 bulan, ya benar. Betul enggak? Tuh kunyit panen enggak? Sehektar panen enggak tuh? Panen, begitu panen, jual, beli apa? Bukan tanam kunyit. Ada teman saya Pak, agak sedikit error. Benar Pak, dia baca puasa naria dan tanam tuh kunyit sekilo. Udah 6 bulan Pak, kok enggak jadi emas, bukan goblok saya bilang. Maksudnya tanam kunyitnya sehektar. Kalau sehektar jadi emas enggak? Di situ tuh dalam kitab itu siapa orang yang menanam kunyit maka dibacakan naria akan jadi emas. Artinya sehektar tuh sehektar jual. Apalagi sama tanah-tanahnya. Jadi emas kan tuh? Jadi emas. Iya, orang kadang-kadang memplesetin kalimat-kalimat. Saya ulangi lagi kalimat yang tertentu. Wa talabal limazidil barakah. Kita harus mencari tambahan berkah. Limazidil barakah. Fima yujadidu alaihi minan ni'am. Agar nikmat yang Allah berikan kepada kita aman. Maulid ini benar-benar berkah. Bisa ada orang makannya berkah. Bisa orang bilang mati. Makanya doa Nabi dia. Begitu Nabi terima apa namanya buahnya. Bro, itu mati tuh. Alasan kok suka terus tuh. Begitu terima buah Pak, ada doa yang dibaca. Kita bacanya terima kasih warahmatullah. Nabi Allahumma barik lana fi thimarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa fi muddin. Jadi sok. Jadi orang kalau kasih sok, satu mud itu 1 gantang. Kalau 1 sok 2 gantang. Mud orang bilang kita 1 liter. Jadi orang Arab tuh fix gitu. Kalau sok 2 gantang, 1 sok. Makanya jangan itu 2 sok setengah, jadi 2 gantang setengah. Bukan 1 mud. Kalau 1 mud orang kita nyebutnya 1 liter. Ya, makanya ibu-ibu tuh kalau mau Ramadan suka sedekah 1 mud atau fidyah ya. Iya 1 mud. Kemarin tuh malam apa ya? Malam bos ya. Diundang di apa namanya di Karangkolan. Masih di Jakarta masih ada Pak yang namanya fidyah. Fidyah hampir 300 mud bukan 300 yang 5 kilo. Yang 5 kilo itu 300, yang 3 kilo. Yang 3 kilo itu 300. Coba kayak Pak. Rabu kemarin, pada saya agak telat ngaji. Terus saya tuh Karangkolan. Ketemu lah, dia keluar romantis di sana. Saya bilang, oh, di Jakarta loh, saya bilang masih ada orang yang sedekah dengan merasa mud. Jadi 3 kilo dia fidyah buat orang tua. 3 kilo dikali 300 berapa mud? Jemputnya 300 mud. Padahal kalau 3 kilo bukan 1 mud itu 1 kilo lebih. Ini 330 kilo, 3 kilo itu 300 kantong. Berapa mud? 3 kilo itu kan mud. Bukan sak. Kalau sak itu 2 mud. 300 sak. Maka kalimat doa Nabi, ya Allah, barik lana,
berikan keberkahan kepada kami fi thimarina, dari buah-buah yang ada. Nanti disebut di korban itu. Makanya kata ulama, berkah itu ada tiga. Qala Qadiriyah, Imam Qadiriyah menjelaskan kalimat barakah. Jadi kalimatnya barik lana fi thimarina zid fiha khairan bin numuri wal hifzi min al afat. Ya Allah, tambahkan di dalam buah ini kebaikan, wal hifzi min al afat, jaga pohon ini min al afat daripada kehancuran. Jadi nggak mungkin itu pohon Pak Sayyidil Walid Al-Habib Abdul Rahman Segaf dulu majelis ini bukan di Al-Busra Citayam. Dulu waktu saya ngaji itu tahun 1990 dulu di Palu Banteng. Hanya syukurnya dulu Palu Banteng. Begitu masuk arah mau ke Ciawi ada sebelah kiri. Jadi ada gedung bagian masuk. Itu masuk ke dalam lagi bisa 10 kilo. Namanya Palu Banteng. Tempat kelahiran Sayyidil Walid. Ada sekitar 5 sampai 6 hektar dan banyak buah duriannya. Jalan menuju ke Al-Busra kecil Pak, kalau sekarang gede. Sekarang Al-Busra Pak, Al-Busra yang dipegang oleh Alwi, pohon jatinya aja Pak, sekarang 3.000 batang. Kalau satu batang 5 juta berapa? Udah 30 buah. Itu Habib Alwi hebat. Ditanami itu semua jati. Sekarang udah beli lagi di atas. Di atas beli lagi itu 3.000 meter. Ditanamin jati lagi. Kalau panen tuh Pak, jati kalau panen satu jati taruhlah 10 juta. Kali 3.000 batang. Itu dia. Makanya Habib Alwi sedekah yang dipakai, yang dikasih buat Al-Busra ini begitu. Dikasih. Jadi kalau ada orang ngaji itu orang dulu Pak, kita cariin dulu apa dia? Kalau dikasih itu Pak, kalau orang pakai miskin dia Pak itu bercari ahli yang begitu. Jadi nggak mungkin dia nggak berkah. Zidna fi khairan, kebaikan yang kita sedekahkan balik lagi. Nggak akan mungkin. Ini doa Nabi. Barik lana, keberkahan apa yang Allah berikan di dalam tanah tadi? Zid fiha khair wal hifzi min al afat. Enggak mungkin habis rezeki kita Pak kalau yang sedekahin buat ini enggak. Enggak mungkin dari Pak. Pasti Pak. Makanya sekarang saya juga suka malu makanya. Kalau lagi makannya pasti lihat-lihat. Kenapa? Kalau yang kenal saya nggak mau. Kenapa? Pasti dibayarin. Mau ini saya bayarin. Berapa kali di sini saya ketemu jamaah di sini. Begitu saya mulai dia bayarin. Saya udah musik saya bayarin. Ada Pak Abri, saya juga kenal. Dia bilang, Pak Ustaz, Pak. Bagaimana? Makan saya. Begitu gue semangat, pergi dia. Habis pergi saya nanya sama dagang. Udah dibayar tadi sama Abri. Saya bilang besok-besok jangan lah. Saya taruh duitnya 50.000. Kenapa? Jangan sampai kita tuh harus berebut Pak. Ada anggota dewan Pak, belum jadi. Wah, amalin. Begitu udah jadi, makan nunduk. Saya bilang ada lagi gitu. Nggak bakalan Pak. Karena tadi wal hifzi minal afat. Rezeki kita nggak akan habis, rezeki kita nggak akan hancur dimakan orang. Buah kita nggak akan habis, buah kita nggak akan hancur dimakan orang. Karena kata Allah tadi, bil hifzi minal afat, dijaga daripada kehancuran. Ini penting buat kita. Dan buat kita juga kalau punya buah. Ini sunnah Nabi Pak. Jadi sunnah Nabi, buah pertama, hasil pertama, rizki pertama kita yang kita lihat kasih. Siapa yang pertama? Al-ulama, al-akabir minal qaum, orang yang paling tua di kampung-kampung. Min amalin wa min ilmin wa amal, dari ilmunya dan amal. Kasih. Siapa? Dia telah berbuat seperti itu. Kasih. Ayo, kasih. Yang paling penting. Jadi Allahumma barik fi thimarina. Ya Allah, berikan keberkahan kepada buah kami. Berarti kalau rezeki,
itu balik. Saya juga bingung. Modal itu balik cepat banget balik. Dan tadi kita buat tadi banyak, nasi kumpul banyak, orang tua yang makan banyak. Saya hanya setengah aja Pak. Senang kalau mau ditutup begitu. Makan bagus. Kenapa? Karena kebiasaan Nabi. Khalilullah, Nabi Ibrahim diberikan Khalilullah karena senang mengundang orang makan. Khalilullah. Dan itu tidak akan mungkin, tidak akan menjadi berkah dalam kehidupan kita. Jadi kembali lagi, Allah barik lana. Doa ini. Allahumma barik lana fi thimarina wa barik lana fi madinatina. Ya Allah, berikan keberkahan kepada kami di dalam negara kami, di daerah kami. Wa barik lana fi sa'ina. Setiap sak berikan berkah. Di mudina setiap mud. Allahumma inna Ibrahim abduka. Ya Allah, yang jadi contoh Nabi Ibrahim. Inna Ibrahim abduka wa khaliluka. Dan kalimat. Dan kalimat. Dasarnya. Kenapa kalimat disebut khaliluka? Allahumma barik lana ya Allah. Inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa nabiyuka. Tiga kali sebut. Ya Allah, Ibrahim itu hambamu, kekasihku dan nabimu. Tiga. Nabi Ibrahim yang tiga. Abduka wa khaliluka wa nabiyuka. Nabi itu. Wa aradu min dzalika at-tawassul fi qubul du'a bi ubudiyyati abihi Ibrahim wa khillati wa nubuwwati. Ya. Nabi saja masih bertawassul. Nabi saja kalau berdoa pakai nama orang, bahasanya ada backingan. Backingannya Nabi Ibrahim. Nabi bilang, Inna Ibrahima abduka wa khaliluka wa nabiyuka. Al-arabu min dzalika tawassul fi qubulid du'a. Maka kita boleh bertawassul kepada Nabi Allah dengan keberkahan ya Allah, dengan keberkahan Nabi Muhammad, dengan kemuliaan Nabi Muhammad, bijahin Nabi Al-Karim, wa bijahi asnafun as-salihin, wa bijahi awliyadus salihin, dengan wali-wali yang ada di sini yang saleh. Kabulkan doa saya ya Allah. Nabi saja bertawassul. Kenapa kita tak pernah bisa bertawassul dan menganggap tawassul adalah haram? Kenapa? Ya Nabi doanya. Allahumma, kan suruh baca makanya. Mereka baca deh. Ini kan Pak, kitab yang diaji nih Pak. Sekarang lagi ngetren. Diaji oleh mereka. Tapi mereka harus punya sarahnya. Biar apa? Biar lurus penjelasannya. Bukan penjelasan dari mulut dia, tapi penjelasan dari ulama-ulama yang mensyaratkan. Jadi saya nih Pak, bukan mulut saya, bukan otak saya, bukan hati saya ngomong, tapi kalimat-kalimat yang keluar adalah tulisan yang saya baca dari ulama-ulama yang mensyaratkan kita. Jadi kita segini Pak nih. Kita segini nih yang kita baca nih. Ini kan permintaannya Ustaz Muhadir, Ustaz Sibri nih. Akhirnya saya ngaji tuh Pak kabar Bakar. Dikasih nih Pak. Ini sarahnya. Ini jadi berapa nih? Jilid kedua. Sarahnya segini-segini nih Pak. Berapa jilid? Gak banyak, 6 jilid. Segini 6 jilid. Ini saya jilid kedua. Di sini baru halaman berapa nih? 70. Ini jilid kedua Pak. Jadi setiap hadis yang ada di sini, sarahnya ada di sini. Jadi apa yang saya jelasin bukan omongan saya, omongan ulama. Udah lewat. Tuh, Pak. Kita jelasin lagi tentang tawassul. Nanti saya bawa kitab ini, Pak, yang dikarang oleh Ibnu Taimiyah, yang katanya adalah gurunya para Wahabi. Dia tulis kitab namanya At-Tawassul. Saya dapat dari Habib Haikal. Oh, Ibnu Taimiyah menganjurkan orang tawassul, termasuk tawassul kepada air. Ada air Pak, mata air yang begitu bening. Tiba-tiba ada orang mau berobat, sakit gitu. Bertahun-tahun dia sakit.
Lalu dia bertawasul kepada air tadi. Bibarkati hadhil ma, dengan keberkahan ini air yang bersih, keberkahan air yang suci ini, ya Allah, sembuhkan penyakit saya. Sembuh, Pak. Saya hati dengan tawasul. Itu mah air tawasul ini. Apalagi sama orang soleh ini. Oh, kan di sini Pak nih, di hadis ini ada tata air. Kalau tadi kan berkah. Di bawah belakang ini Ibnu Unainah, gurunya Musyafi, meriwayatkan hadis tentang terakhir pada berebut minum bekas Rasulullah. Jadi orang tua dulu benar, anak sekarang alergi bekas ustaz. Kalau dulu bekas kiai, wah, bekas bisa. Kayak tempat saya, kalau depan udah bos kiai habis, dikorongin. Waduh, ntar hadis besok. Lalu ain bisa jelasin. Saya baca di hadis ini. Berebut Pak, dari tangan ini ke tangan ini sampai terakhir kata Rasulullah, kau kasih Khalid, kau kasih si dia, kau kasih dia, sebutan Nabi. Itu bekas minum Nabi. Kata Ibnu Unainah, ini hadis sahih. Siapa Ibnu Unainah? Gurunya Imam Syafi'i. Sejaman dengan Imam Malik. Karena guru Imam Syafi'i 4. Ibnu Unainah, Imam Malik, Anas bin Malik, lalu Imam Waqi, yang terakhir ini cicitnya Nabi, Siti Nafisah. Itu gurunya Imam Syafi'i di Mesir. Bukan sedikit kan Imam Syafi'i. Makanya sebelum itu dari Ibnu Unainah ke Imam Syafi'i itu hadis. Terus lalu beberapa ke Imam Bukhari. Bukan dari Bukhari yang diambil, Imam Syafi'i yang diambil dari Bukhari. Jauh antara Bukhari dengan Imam Syafi'i, jauh kan. Ya. Nanti kita jelaskan lagi. Dan saya melihat kalimat Inna Ibrahimah abdika wa khaliluka wa nabiyyuka. Itu tawassul. Bentuk tawassul agar doa kita dikabul Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah sekalian, insyaallah Jumat besok